Shalom. Selamat bertemu kembali dengan firman Tuhan yang diperuntukkan hari ini bagi kita, yang diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-29. Demikian bunyinya. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Sejauh demikian firman Tuhan, kita yang berbahagia adalah yang mendengarkannya, merenungkan, dan melaksanakan dalam hidup kita hari lepas sehari. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur karena Tuhan mau berfirman menyapa kami pada pagi ini. Biarlah Tuhan mengurapi hambanya dalam kelemahannya, supaya firman-Mu menjadi bagian kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, sejak kecil kita sudah diajarkan agar memiliki sifat taat, baik itu kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada yang lebih tua, kepada yang lebih berkuasa, dan kepada banyak orang. Tapi harus kita akui, saudaraku, kita sering atau juga pernah gagal. Dan biasanya kita mencari alasan-alasan dan pembelaan diri atas kegagalan kita tersebut. Saudaraku, kata taat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai kepatuhan, kesetiaan, dan kesalehan. Dan tadi saya mencoba melihat dari berbagai terjemahan Alkitab kita, kata taat ini diartikan dengan kata harus, kata wajib, menuruti, atau mendengarkan. Dan memang saudaraku, sikap taat, patuh, menuruti perintah tentu karena ada sebelumnya perintah yang didengarkan. Dan itulah yang dilakukan oleh Petrus dan para rasul. Mereka sudah mendengarkan tugas dan tanggung jawab mereka, yakni setelah kedatangan Roh Kudus, mereka harus memberitakan Injil di Yerusalem, di Judea, di Samaria, sampai kepada ujung-ujung dunia. Dan saudaraku, melaluinya lah mereka berkomitmen untuk melaksanakannya dengan setia, walaupun apapun taruhannya. Dan benar saudaraku, saat Injil itu mereka beritakan di Yerusalem, terjadi kegemparan. Mereka ditangkap oleh mahkamah agama. Dan saudara, kau tahu, dan mereka akhirnya diadili. Dan saat diadili untuk kedua kalinya, teks kita inilah yang merupakan jawaban dari Petrus dan para rasul yang berkata demikian. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan demikian. Kami harus menuruti Allah dan bukan menuruti manusia. Artinya saudaraku, mereka mau menegaskan bahwa apa yang mereka lakukan ini, pemberitaan Injil ini adalah bentuk ketaatan mereka kepada Allah. Sebab Allah sendirilah yang telah menyuruh mereka, yang telah menugaskan mereka untuk apa? Memberitakan Injil. Sehingga walaupun ada ancaman datang dari mahkamah agama sebelumnya, ada ancaman dari orang-orang Yahudi dan orang-orang yang membenci Injil, tidak membuat rasul gentar takut. Mereka justru tidak mau berhenti. Mereka justru makin berani memberitakan firman Tuhan dan memberitakan Injil. Saudaraku, dalam hal inilah kita lihat ada perubahan yang sangat signifikan daripada para rasul dan para murid. Waktu Yesus diadili dan dihukum, justru kita lihat para murid ini banyak yang ketakutan, lari tunggang langgang, bahkan ada yang menyangkali Yesus. Tapi setelah Roh Kudus turun, hadir memenuhi hidup mereka, hati mereka telah dipenuhi kasih Allah yang sungguh luar biasa, mencintai orang supaya masuk surga.
Sehingga mereka betul-betul apa? Berani menghadapi ancaman apapun yang datang dari manusia dan sekitarnya. Karena mereka mau apa? Melaksanakan perintah dan kehendak Allah. Saudaraku, taat kepada perintah Allah. Mereka tahu persis dan sadar bahwa itu akan membawa kepada kehidupan. Justru sebaliknya, bila tidak taat kepada Allah dan lebih menyukai, lebih toleransi kepada perintah manusia, justru membawa apa? Kecelakaan dan hukuman buat mereka. Sehingga mereka sekali lagi mereka sungguh berani, sungguh-sungguh mau menghadapi resiko dalam memberitakan Injil. Saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, tugas PI, tugas pekabaran Injil adalah tugas kita semua, orang-orang percaya kepada Yesus. Dan harus kita akui, sama seperti pada zaman Rasul di segala abad sampai saat ini, jika kita mengabarkan Injil, pasti ada hambatan, pasti ada tantangan. Biasanya dari mana? Dari otoritas setempat, dari keluarga, dari orang-orang yang membenci, dari iblis, dari banyak hal yang diperalat, bahkan dari alam sekitar. Untuk apa? Supaya kita gentar, takut di dalam memberitakan Injil. Tapi saudaraku, jika kita sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh beriman penuh kasih dan bersandar, berserah dan menyerahkan semua masalah pekabaran Injil kita, dan saat kita memberitakan Injil kepada Tuhan, maka kita akan melihat kuasa Allah menaungi, menolong, menopang kita di dalam memberitakan Injil. Karena kita tahu persis, jika kita taat kepada Allah, itu menjadi berkat buat kita, akan menopang kita dan memberikan yang terbaik bagi kita. Dan memang benar saudaraku, bahwa saat para rasul diancam, bahkan sebelumnya sebenarnya mereka harus dibunuh, kita melihat mujizat besar Tuhan nyata buat mereka. Karena pada awalnya terus terang mereka harus dibunuh, tapi Tuhan memakai seorang Farisi yang bernama Gamaliel. Justru lewat dialah yang berkata, untuk apa kita bunuh para rasul ini? Jangan kita biarkan supaya tidak ada gejolak dari umat, dari banyak orang. Tapi kita biarkan, jika ajaran mereka itu dari manusia dan bukan dari Tuhan, pasti apa? Pasti hilang, pasti hancur. Dan akibatnya apa? Para rasul lepas. Itu bukan kebetulan terjadi, saudaraku. Tuhan justru memakai Gamaliel untuk melepaskan ancaman pembunuhan yang harus diberikan ganjaran kepada para rasul yang taat memberitakan Injil. Dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, kita sudah mendengar, sudah melihat, menyaksikan dari dulu sampai sekarang ada banyak para pengabar Injil di berbagai daerah dan tempat. Waktu ada tantangan, ada kesulitan, bahkan ancaman-ancaman yang sangat luar biasa dialami mereka, seperti mantra-mantra, kuasa gelap, racun, dan bahkan pembunuhan. Tetapi pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan nyata bagi mereka. Dan itu pasti juga nyata bagi setiap kita yang setia di dalam memberitakan Injil. Itu saudaraku, apakah kita saat ini, semua yang dikasihinya, yang telah percaya kepada Yesus, mau memiliki komitmen yang kokoh, tetap taat kepada Allah, yakni apa? Memberitakan Injil. Maukah kita berkomitmen untuk berkarya, bersaksi, mengabarkan Injil dalam berbagai bentuk pada saat ini, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada teman, kepada orang-orang sekitar kita, bahkan kepada seluruh dunia ini? Mari kita taat kepada perintah Tuhan, karena di sana ada berkat-berkat yang telah Tuhan siapkan buat kita. Itu tugas, itu tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.